Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan jelaskan tentang materi pendugaan parameter, di mana dalam penjelasan ini saya menggunakan modul yang ditulis oleh Bapak Rinaldi Mudir. Oke. Pada kali ini kita akan menduga atau menaksir, ya, menaksir dari parameter sebuah populasi. Jadi pendugaannya itu tujuannya untuk mengetahui parameter populasi. Sebenarnya ada dua cara mengukur parameter populasi. Yang pertama dengan cara pendugaan, yang kedua dengan cara pengujian hipotesis. Oke, pada kali yang pertama kita akan lihat lambang atau simbol yang digunakan. Yang pertama adalah parameter populasi itu digambarkan dengan simbol ini, yaitu simbol theta, di mana theta ini adalah rata-rata populasi. Jadi parameter populasi itu simbol theta, di mana dia itu akan menjelaskan rata-rata populasi, kemudian ada simpangan baku dan bisa pula proporsi. Jadi statistik dari sampel itu ada topi, theta topi, di rataan sampel, simpangan baku, dan proporsi sampel. Jadi dalam statistik inferensi, statistik topi ini, theta topi ini dibacanya theta topi, yang dipakai untuk menaksir parameter theta dari populasi. Jadi mu adalah rata-rata, kemudian ini adalah varians, simpangan baku, ya, simpangan baku ini untuk parameter, ini untuk populasi, dan ini untuk sampel. Oke, sekarang kita langsung lihat rumus yang dipakai. Jadi ini variansi nilai penaksir, kita skip saja. Oke, kita langsung untuk melihat cara untuk menduga. Jadi yang pertama kita menduga dengan hanya satu titik. Jadi bila nilai parameter theta dari populasi hanya ditaksir dengan membagi satu titik dari sampel yang dari populasi tersebut, maka kita bisa lakukan dengan cara, ya, kita asumsi bahwasanya kalau diambil sampel acak 1000 orang, tinggi jadi 1000 orang, jadi kita boleh tinggi rata-ratanya adalah 164 cm. Jadi nilai ini yang dipakai untuk menduga bahwasanya rata-rata tinggi orang rata-rata Indonesia itu adalah 194. Ada juga yang berdasarkan selang. Jadi selang antara, misalkan dari 160, masalahnya sama itu tinggi orang Indonesia itu 160 sampai 166. Jadi kita bisa ambil selangnya dari 160 dan 166. Jadi pada saat kita menduga, sebenarnya selang atau kepercayaan orang yang atas dugaan itu tergantung dari berapa lebar intervalnya. Jadi biasanya makin lebar intervalnya, makin besar kepercayaan atau keyakinan bahwa rata-rata tinggi orang Indonesia itu adalah pada selang tersebut. Misalkan kalau kita buat selang dari 155 sampai 169 dengan selang yang makin besar atau selang yang kepercayaan 99%,
maka orang lebih percaya. Karena kalau kita bandingkan dengan satu lagi, misalkan selangnya dari 190 sampai 166 dengan selang kepercayaan yang sedikit kecil, maka orang lebih percaya dengan selang yang ukurannya lebih besar. Jadi derajat kepercayaan tersebut biasa disebut dengan koefisien kepercayaan yang ditulis dengan alfa. Jadi alfa ini nilainya itu dari 0 sampai 1. Jadi misalkan selang dari 190 sampai 166 dengan derajat 95%, itu artinya misalkan kita tuliskan peluang tinggi orang Indonesia dari 160 sampai 166 itu sama dengan 0,95, artinya derajat keyakinan bahwa rata-rata tinggi orang Indonesia itu berada pada selang 160 sampai 166 adalah 95%. Kalau itu sama dengan 0,99 berarti selangnya adalah 99%. Jadi probabilitas atau peluang ini kita tuliskan sebagai 1 kurang alfa. Jadi alfa itu disebut koefisien kepercayaan, kemudian 1 kurang alfa disebut dengan tingkat atau derajat kepercayaan. Jadi selang ini disebut dengan selang kepercayaan. Jadi kalau kita misalkan bila alfa 0,05 berarti diperoleh selangnya itu adalah 95%. Jadi 0,05 ini hasil dari 1 dikurang 0,95. Jadi kalau kita kurangkan 1 dikurang 0,95, 1 dikurang 0,95 itu sama dengan 0,05. Oke. Kalau misalkan alfanya 0,01 itu adalah hasil pengurangan 1 dikurang 0,99%. Jadi dengan selang kepercayaan 99% itu kalau kita buat desimalnya 0,99. Jadi 1 dikurang 0,99 itu adalah 0,01. Oke, kita langsung masuk ke untuk menduga rataan atau menaksir rataan. Jadi menaksir rataan yang kita ambil dari sampel. Jadi misalkan kita masih menggunakan tabel Z atau tabel distribusi normal. Jadi ini adalah peluang. Jadi kalau kita misalkan derajat atau selang kepercayaan 1 kurang alfa, berarti kita punya yang sebelah kiri dan sebelah kanan luasan ini. Jadi alfa per 2, yang sebelah kanan alfa per 2 ada min Z alfa per 2 dan Z alfa per 2. Jadi kita bisa tuliskan rumusnya adalah, jadi ini rata-rata di peluang rata-rata dikurang Z alfa per 2, ini simpangan baku dibagi akar dari N ini adalah jumlah data, yang ini mu nya inilah selang atau penduganya, dan ini jadi ini maksudnya sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi 1 kurang alfa adalah berapa selang kepercayaannya. Bila ingin, jadi ada 2 persoalan yang akan kita cari pada hari ini. Bila diketahui mu dan rata-rata dan simpangan bakunya, dan kedua nanti adalah yang diketahui adalah mu dan mu diketahui rata-rata dan tidak diketahui adalah simpangan baku. Untuk yang pertama, untuk mencari rata-rata bila simpangan baku diketahui, kita menggunakan rumus ini. Jadi bar dikurang Z alfa per 2 dikali simpangan baku dibagi dengan akar N. Jadi ini selang sebelah kiri dan sebelah kanan untuk menaksir mu, dan bila
semangat baku diketahui. Jadi Z alfa per 2 ini adalah nilai Z yang memberikan luas alfa per 2 sebelah kanan nilai tersebut. Jadi ingat, sebelah kanan. Sekarang kita lihat contohnya. Misalkan ada sampel acak 36, jadi N nya 36 dengan rataannya itu 2,6. Yang ditanya adalah berapa selang kepercayaan 0,95% ya, atau 0,95 untuk rataan nilai matematika untuk semua mahasiswa tingkat sarjana dengan timbangan baku 0,3. Jadi yang ditanya adalah rata-rataan. Jadi berapa selang kepercayaan untuk rataan nilai matematika dengan X banyak atau rata-ratanya 2,6 dan timbangan bakunya adalah 0,3. Jadi selang kepercayaannya 0,95. Jadi 1 kurang alfa 0,95. Jadi alfanya ini adalah 1 dikurang 0,95 adalah 0,05. Jadi 1 dikurang 0,95 itu 1 dikurang 0,95 adalah 0,05. Sehingga kalau kita cari rumusnya, jadi Z alfa per 2 ini, karena alfanya 0,05 terbagi dengan 2, hasilnya adalah 0,025. Jadi Z alfa per 2 itu 0,025. Itu alfa per 2 dibagi 2. Alfa per 2 dibagi 2 atau 0,05. Di sini hasilnya 0,05 dibagi 2, hasilnya 0,05. Jadi yang kita cari adalah berapa nilai luas kanan ya, sebelah kanan dari 0,25. Jadi kita harus mengurangkan nilai 0,25 jadi dengan 1. Jadi 1 dikurang 0,025 itu adalah 0,975. Berapakah nilai Z untuk 0,975? Ini adalah nilainya 1,96. Kalau kita lihat di tabel 1,96 itu pertama kita cari 0,975. Jadi kita cari 0,975 itu di sini. Jadi nilainya itu adalah 1,9 tambah 0,06, berarti 1,96. Karena sini terdapat Z untuk 0,025 adalah 1,96. Jadi kita langsung tuliskan, jadi 2,6 ini adalah X barnya, 1,96 ini Z alfa kedua dikali sepagan baku dibagi dengan akar 36. Jadi ini kurang ini tambah, dapatnya adalah 2,5 dan 2,70. Kita lihat contoh yang lain, masih soal yang sama tapi yang dibedakan adalah selang kepercayaan. Jadi yang dipakai adalah 99%. Jadi kalau 99% nanti kita dapat alfanya 0,01, sehingga Z alfa keduanya adalah 0,01 dibagi 2, hasilnya 0,005. Jadi kita dapat 0,005 itu kalau kita kurang, kenapa harus kurang? Karena kita mencari luas sebelah kanan. Jadi 1 dikurang 0,005 itu sama dengan 0,995. Berapakah 0,995 nilai Z nya? Jadi 0,995 itu ya ini dia, lebih kurang hasilnya 2,58 atau 2,75. Kalau di sini hasilnya 2,575 atau bisa kita bulatkan jadi 2,58, boleh ya. Jadi
di 2,575 ini atau 2,58. Jadi saya ulangi, kita cari nilai 0,995 ya. Jadi yang 995 ini pas nilainya di sini ya, walaupun ada satu, jadi kalau salah 0,995. jadi kalau di modul ini dituliskan 2,575 ya. Boleh ditulis 2,58 atau 2,57, kemudian masukkan ke rumus, dapatnya 2,47 dan antara 2,47 dan 2,73. Kalau dilihat jawaban nomor 3, terlihat bahwa untuk menafsir mu dengan derajat ketepatan lebih tinggi diperlukan selang yang lebih besar. Jadi kalau 2,47, kalau yang pertama tadi 2,50 dan 2,70. Jadi lebih pasnya di jawabannya ini, selang yang kita dapatkan untuk selang 95% itu nilai rataannya itu dari 2,47 sampai 2,73. Makanya membutuhkan selang yang lebih besar. Makin besar selang kepercayaan, makin besar rataan yang kita dapatkan. Kalau kita bandingkan dengan selang 90% itu dari 2,5 sampai 2,7. Ini hanya 0,2. Kalau ini 2,4 sampai 2,7, ini selangnya bedanya 0,3. Sekarang kita masuk ke selang kepercayaan untuk mu bila simpangan baku tidak diketahui. Untuk yang simpangan baku tidak diketahui, kita menggunakan tabel distribusi T ya. Jadi X bar dikurang T alpha per 2 dikali S per akar dari N. Jadi S ini adalah simpangan baku dari sampel. Ini beda dengan yang di atas rumus yang sebelumnya. Kalau ini yang kita cari adalah yang X bar, ini simpangan baku yang diketahui dari populasi ya. Jadi variansi atau simpangan bakunya itu sudah diketahui. Kalau yang kasus yang kedua ini simpangan baku tidak diketahui, jadi makanya diambil simpangan baku dari sampel. Kayak sini sebenarnya cuma dibuat adalah S, dan tabel yang digunakan adalah tabel distribusi T. Jadi misalkan ada 7 botol yang mirip yang berisi minuman 9,8 sampai seterusnya, berapa selang kepercayaan 90% untuk rataan isi botol semacam itu bila distribusinya hampir normal. Jadi X barnya ini kita dapat 10, itu hasil dari 9,8 ditambah 10,2 ditambah 10,4 sampai dengan 9,6 dibagi dengan 7. Berarti X barnya adalah 10. Kemudian simpangan bakunya itu untuk sampel 0,283. Oke. Dengan tingkat kepercayaan 95%, di mana alfanya itu 0,05. Jadi untuk ini kita pakai tabel distribusi T. Jadi 0,05 per 2 atau T alpha per 2 kita bagi 2, dapatnya 0,025. Jadi untuk 0,025 dengan N nya itu 7,
ya, N nya 7, maka kita dapat derajat V nya itu N kurang 1 sama dengan 6. Kita lihat tabel distribusi T di modul sebelumnya, di pertemuan 10 itu, di V nya 6 dengan alfa nya 0,025 itu 2,447. Jadi 2,447 ini dia. Jadi kita dapat masukkan nilai sebarnya 10 dikurang ini nilai T alfa kedua, dan ini nilai dari pada simpangan baku untuk sampel, maka 7 dapat 9,74 sampai dengan 10,26. Oke, ini saja mungkin yang dapat saya jelaskan. Jika ada yang ingin bertanya silakan mengakses Google Classroom atau langsung di bawah komentar channel YouTube saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.